Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Amma ba'd. Yang kami hormati beliau Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani hafizahullah ta'ala anhu, segenap keluarga besar rumah kita, rumah Quran kita, mudir, asatidah, serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kebahagiaan Bapak Ibu di tengah penghujung liburan panjang, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan di satu tempat wahana yang namanya Watergate, yang seharusnya biasanya orang masuk ke sini ingin renang ke sana, ingin berlibur dengan keluarga, tapi subhanallah ternyata kita duduk bareng di tempat ini yang tulisannya adalah angkringan, ya, namanya angkringan, yang tadinya rencana dari panitia di Pendopo Kabupaten, Pendopo Kecamatan Weleri, tapi subhanallah qadarullah kita ditakdirkan untuk bertemu di tempat ini dengan satu tujuan luar biasa. Kita lihat di belakang, yaitu mengikuti kajian bedah buku negeri-negeri penghafal Al-Quran. Bapak Ibu, kita sering mendengar kalimat negeri penghasil minyak, ada lagi mungkin negeri penghasil kakao, ada negeri penghasil ini dan itu. Tapi yang akan kita dengarkan paparan nanti adalah kajian bedah buku negeri-negeri penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, di luar prediksi panitia ternyata kursi sampai penuh. Ibu-ibu, bapak yang datang, subhanallah, ini adalah salah satu bentuk kepedulian kita terhadap kitab suci kita, yaitu Al-Quranul Karim. Ternyata bapak ibu, anak-anak itu dimuliakan Allah ketika mereka paham Al-Quran. Sedikit sebagai pengantar, karena saya sebagai moderator tidak akan lama. Jadi ternyata ada satu artikel atau tulisan, ada seorang syekh yang ditanya tentang cara pendidikan yang baik di negeri Indonesia ini bagaimana. Kemudian ketika si dosen tadi mengatakan bahwa di Indonesia ini 6 tahun SD, kemudian 3 tahun SMP, kemudian 3 tahun SMA, kemudian yang ketika ingin menyelesaikan dari S1, S2, S3 ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ketika ditanya lulus SD bisanya apa? Jawabannya paling jadi kuli biasa, tukang nyangkul, tukang ngangkut kayu. Kalau SMP paling jadi office boy atau cleaning service. Kalau SMA paling di kantor, bukan jabatan tinggi. Tapi
Tapi ketika ditanya, andaikan dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD bisa nggak hafalkan Al-Quran? Jawabannya bisa. Kemudian saya tadi bertanya, adakah orang hafal Quran mereka jadi kerja kuli ongkok? Jawabannya nggak ada. Ternyata Bapak Ibu, ini adalah motivasi kita ketika datang ke sini. Kalau tadi ditampilkan anak-anak dari Quran, rumah Quran kita, yang anak-anak kecil mereka sudah hafal surat Al-Mulk, itu adalah juz 29 pertama. Jadi mudah-mudahan kita datang ke sini bukan sekedar refreshing jalan-jalan, tapi untuk mempersiapkan para penghafal-penghafal Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta ini. Salawat ma'assalam, mudah-mudahan bersanjung kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW, uswah kita, yang mudah-mudahan kita bisa belajar mengikuti jejak langkah beliau dari masa ke masa, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhiratnya. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pemaparan materi kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini, pemapar tunggal yaitu beliau Ustadz Abu Fatih ini. Saya bacakan biografi singkat beliau. Beliau lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 1975. Setahun lebih tua daripada saya. Kalau saya 76 Bapak Ibu, jadi masih kakak beradik selisih 1 tahun. Kemudian mengenyam pendidikan di Jakarta, SD hingga kelas 2 SMP Muhammadiyah 27, Cempakawangi, Jakarta. Menyelesaikan pendidikan di Al-Mu'min Surakarta pada tahun 1995. Banyak sekali karya-karya yang beliau telurkan, yang beliau hasilkan, sampai puluhan judul buku. Dan insya Allah salah satunya yang hari ini akan kita bedah, yang akan kita kaji, yang akan kita dengarkan paparan dari beliau adalah negeri-negeri penghafal Al-Quran. Ada 2 sesi pada kesempatan siang hari ini. Sesi pertama, insya Allah pemaparan materi bedah buku negeri-negeri penghafal Al-Quran. Nanti insya Allah akan kita batasi waktu sampai jam 10:45 atau jam 11 kurang seperempat. Kemudian nanti sesi kedua ada sesi tanya jawab, yaitu jam 10:45 atau 11 kurang seperempat, nanti sampai jam 11:15. Jadi ada waktu setengah jam. Nanti Bapak Ibu mungkin akan mencurahkan pertanyaannya atau ada masalah-masalah apa yang akan ditanyakan kepada Ustadz nanti. Jadi mudah-mudahan sekali lagi apa yang akan dipaparkan oleh Ustadz yang dengan buku yang setebal ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kita yang punya putra-putri. Mudah-mudahan kita semangat untuk biar anak-anak ini hafal Al-Quranul Karim. Demikian kepada Ustadz, faliyatafadhal untuk menyampaikan materi pada sesi pertama ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma lakal hamdu bi ni'matil imani wa lakal hamdu bi ni'matil islam wa lakal hamdu bi jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terkira pada pagi hari ini. Terutama nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah mudahkan kita beraktivitas. Salah satunya adalah menghadiri majelis ilmu dan zikir yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai hari kiamat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tema tentang negeri-negeri penghafal Quran. Sebelum saya masuk kepada muqaddimah, ada muqaddimah sebelum muqaddimah. Ya, lebih tepatnya tentang latar belakang kenapa buku ini dihadirkan. Ada 2 motivasi yang membuat kami menghadirkan buku ini. Sebenarnya saya pribadi lebih konsen
pada core tema-tema akhir zaman. Buku-buku yang kami tulis yang jumlahnya puluhan lebih banyak berbicara akhir zaman. Ya. Belum pernah kami mengupas tema tentang yang satu ini. Namun setelah menyaksikan tayangan VCD Fahad Al-Kandari dalam serial safari dakwahnya keliling dunia untuk memantau dan melihat bagaimana perkembangan tahfidzul Quran di berbagai negeri, ditambah dengan satu buku yang cukup fenomenal karya Ustadz kami Salafuddin Abu Sayyid yang berjudul Balita Pun Hafal Quran, maka kami tertarik untuk kemudian mencoba merangkum yang awalnya tidak kami duga, paling-paling sekitar 150 halaman. Ya, qadarullah setelah kami ajak Ustadz Abu Ammar, ya, mitra di dalam penulisan semua tema-tema kami untuk mengkaji, kita menemukan ada lebih dari 30 negara di 4 benua yang ternyata memang sangat luar biasa sekali bagaimana perjalanan Al-Quran di berbagai negara dunia. Jadilah buku sebagaimana yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, kurang lebih sekitar 600 halaman. Kemudian ya, ini sebagai gambaran tentang kenapa kami menghadirkan buku-buku negeri-negeri penghafal Quran. Kemudian yang kedua, sebagai satu prolog kita ingin melihat dari sejarah bagaimana peran Al-Quran dalam merubah peradaban manusia yang awalnya jahiliyah. Kita tahu Al-Quran disebut sebagai ruh dalam Al-Quran. Allah menyebut Al-Quran sebagai ar-ruh. Ruh itu nyawa. Manusia tanpa Quran seperti jasad yang tidak ada nyawanya. Maka lihat orang yang tinggi besar tapi kalau nyawanya sudah dicabut, dia jadi mayat. Begitulah manusia yang hidup tanpa Quran. Peradaban apapun tanpa Quran, maka dia menjadi peradaban mayat. Keluarga tanpa Quran, dia menjadi keluarga mayat. Manusia tanpa Quran menjadi manusia mayat yang berjalan. Maka Al-Quran disebut sebagai ar-ruh, dia bisa menghidupkan. Yang kedua, Allah menggambarkan Al-Quran seperti air hujan yang turun, yang menghidupkan bumi yang mati. Begitulah peran Quran pada kehidupan kita. Kita ini seperti tanah yang mati. Kalau tidak disiram dengan Quran, maka dia menjadi kering kerontang. Tetapi begitu disiram dengan Al-Quran, lihat bagaimana manusia-manusia biadab di zaman jahiliyah berubah menjadi manusia-manusia beradab dengan Al-Quran. Nah, disinilah pada saat Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul terakhir, manusia berada pada puncak keterpurukan yang luar biasa dalam moral, politik, sosial, budaya, dan agama. Kemudian kita lihat bagaimana kerusakan itu merata di semuanya. Sampai digambarkan di dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada penduduk dunia. Innallaha yamkutu ala ahlil ardi arabuha wa ajamuha illa baqaya min ahlil kitab. Jadi pada abad kelima masuk abad ke-6, Allah marah kepada penduduk dunia. Kenapa? Karena manusia sudah berada pada puncak kerusakan yang tiada duanya. Dalam semua lini kehidupan. Akhlak, moral, ekonomi, politik, agama, dan lain sebagainya. Tidak ada manusia yang mampu untuk merubah. Orang-orang ahli kitab, kita mengenal ada yang namanya pendeta Buhairah, ada yang namanya Waraqah bin An-Naufal. Kesolehan mereka tidak mampu untuk membawa manusia keluar dari kejahiliahan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Jadi aspek moral, aspek sosial, aspek politik, manusia semua berada dalam kerusakan yang luar biasa. Dan inilah keadaan umum masyarakat Arab jahiliyah dan masyarakat dunia secara keseluruhan. Jadi bangsa Arab secara umum dan penduduk Hijaz secara khusus berkubang dalam kesesatan akidah, politik, ekonomi, sosial, dan moral yang amat parah. Allah Subhanahu wa ta'ala digambarkan di dalam hadis sahih, innallaha nadhara ilal ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum. Allah melihat kepada penduduk dunia dan Allah marah kepada mereka, baik yang Arab maupun non-Arab, kecuali hanya segelintir dari ahlul kitab.
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup nabi dan rasul. Allah mengutus beliau kepada seluruh manusia dan jin. Beliau memulai tugasnya untuk menuntun umat manusia ke jalan kebahagiaan dengan mendakwahi, memperbaiki moral, memperbaiki kebobrokan total bangsa Arab. Jadi apa yang Allah berikan kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala membekali beliau dengan Al-Qur'an yang turun secara bertahap selama 23 tahun. Beliau memulai perbaikan kebobrokan total bangsa Arab dengan membuka cakrawala berpikir mereka, melepaskan belenggu yang mengungkung konsep hidup mereka. Ayat pertama yang turun, kita perhatikan bunyinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti ayat berikutnya adalah Nun wal qalami wa ma yasturun. Berbeda dengan kitab yang lain, disebut Zabur, disebut Injil, disebut Taurat. Saya tidak tahu detail apa artinya Zabur, apa artinya Taurat, apa artinya Injil dalam bahasa Indonesia. Dan Allah memberi nama dengan Al-Quran yang berasal dari kata-kata qara'a yaqra'u, bacaan. Karena memang ini harus dibaca setiap saat, setiap hari oleh orang-orang Islam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dua ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan ayat Nun wal qalami wa ma yasturun, inilah yang kemudian membongkar kebobrokan bangsa Arab, merubah keadaan mereka, dan dalam waktu 23 tahun Rasulullah SAW mampu mewariskan peradaban yang paling baik kepada manusia. Inilah peradaban Al-Quran. Apalagi keunikan Al-Quran, ya. Gebrakan pertama ini menimbulkan efek yang luar biasa, mendobrak sistem keagamaan dan paganisme, mengguncang sistem taklid buta. Jadi masyarakat manapun yang belum kenal dengan Quran, maka ini adalah masyarakat taklid, masyarakat jahil, masyarakat yang jumud, ya. Hanya dengan Quran kemudian mereka sadar akan eksistensi mereka. Kita lihat misalnya seorang sahabat yang bernama Rib'i bin Amir, ketika diutus oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menemui Jenderal Rustum, Imperium Persia, kerajaan terbesar dunia saat itu, didatangi oleh seorang budak hitam yang menunggang keledai kecil. Tapi budak hitam ini duduk di samping sang raja tanpa merasa takut, tanpa merasa minder sama sekali. Ketika ditanya, apa tujuan Anda datang kemari? Jawabannya adalah, kami datang untuk mengeluarkan manusia dari perbudakan sesama manusia menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami datang kepada manusia untuk mengeluarkan mereka dari kesempitan dunia menuju keluasan akhirat. Kami datang kepada manusia untuk mengeluarkan mereka dari kezoliman agama-agama menuju keadilan Islam semata. Ini kemampuan seorang Rib'i bin Amir, budak hitam yang menunggang keledai kecil, berbicara di depan seorang presiden penguasa dunia tertinggi saat itu tanpa merasa minder. Kenapa? Karena hatinya diisi dengan Quran. Kekuatan Quran mampu membuat dia tidak minder. Gebrakan ini membangkitkan semangat belajar, mengkaji, meraih ilmu, dan Rasulullah SAW, ya, kalau kita perhatikan, inilah manusia yang membangun madrasah pertama kali untuk mengenalkan kepada manusia hakikat tujuan daripada keberadaan mereka di dunia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka Al-Quran melahirkan para pemimpin yang ikhlas, jujur, amanah, cakap, kasih sayang sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Al-Quran melahirkan para penguasa yang ikhlas, amanah, disiplin, dermawan, peduli seperti Tolha, Sa'ad dan lain sebagainya. Al-Quran juga melahirkan para ulama dan juru dakwah yang ikhlas, tekun, ulet, mumpuni ilmunya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, walaupun demikian, niat awal para sahabat belajar Al-Quran, mereka bukan pengen jadi ahli astronomi, mereka bukan pengen menjadi ahli biologi, mereka bukan pengen jadi ahli bahasa, pengen jadi ahli ilmu tentang kelautan, ilmu tentang perbintangan, walaupun semua ilmu itu ada di depan di dalam Al-Quran. Sayyid Qutb rahimahullah menggambarkan bahwa karakter sahabat pada masa itu,
sikap mereka terhadap Al-Quran itu mirip seperti seorang prajurit di hadapan komandan. Ini bedanya generasi sekarang dengan generasi para sahabat. Generasi para sahabat digambarkan Said Qutb seperti seorang prajurit di depan komandan. Yang namanya prajurit di hadapan komandan, pikirannya cuma satu, sami'na wa ata'na. Dia akan melaksanakan perintah komandan seperti apapun. Dia selalu siap. Begitulah kira-kira gambaran para sahabat. Sehingga mereka menjadi mulia dengan Al-Quran. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Al-Qur'an. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an ketika menafsirkan ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikra Al-Qur'an dan kami betul-betul akan menjaga. Inilah keunikan Al-Quran, dia dijaga keotentikan tulisannya dari sejak zaman Nabi sampai kiamat nanti. Berbeda dengan kitab suci yang lain. Mari kita perhatikan bagaimana pendapat Imam Al-Qurtubi di dalam menjelaskan ayat tadi. Beliau menceritakan kisah yang terjadi pada zaman Al-Ma'mun, seorang raja pada Bani Abbasiyah, di mana beliau paling suka mengumpulkan para ilmuwan, para ulama, termasuk rahib dan pendeta Yahudi dan Nasrani. Saat itu ada seorang pendeta Yahudi. Dia datang ikut dalam majelis ilmu, kemudian ditawari untuk masuk Islam. Orang Yahudi tadi mengatakan, la dini dinil Yahud wa dami damil Yahud. Agamaku Yahudi, darahku Yahudi, aku tidak sudi masuk Islam. Tetapi setelah keluar dari majelis itu, si Yahudi ini berpikir tentang apa yang tadi diterima. Sekian lama Yahudi ini tidak kembali ke majelis ilmu Al-Ma'mun. Tiba-tiba 2 tahun kemudian dia kembali berjenggot panjang, memakai surban dan sudah berganti agama Islam. Khalifah Al-Ma'mun kemudian bertanya, bukankah engkau dulu adalah seorang Yahudi yang begini? Tiba-tiba hari ini Al-Ma'mun melihat dia sudah menjadi seorang ulama, ahli fikih, ahli tafsir dan sebagainya. Akhirnya kemudian orang Yahudi ini mengatakan, yang sudah masuk Islam, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah, benar 2 tahun yang lalu agamaku Yahudi. Terus terang, ketika saya berada di majelis Anda membicarakan dengan Quran, maka timbul rasa penasaran. Apa iya Quran itu betul-betul ajaib? Apa iya Quran betul-betul tidak bisa dirubah? Maka saya pun pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, saya kemudian mencoba untuk menulis ulang kitab Injil. Saya tulis dengan tangan saya. Ayat yang cocok saya masukkan, yang tidak cocok saya buang, yang perlu ditambah saya tambahkan. Setelah itu, setelah Injil ini saya obrak-abrik isinya, saya salin beberapa kopi, kemudian saya tawarkan kepada para pendeta atau rahib Nasrani. Maka Injil yang saya tulis dengan tangan saya laris manis tak tersisa, tidak ada protes, tidak ada komplain. Maka kemudian saya melakukan hal yang serupa, menulis kitab Taurat. Saya tulis ulang kitab Taurat, saya tambahi, saya kurangi, saya cukupkan dan saya kurangkan. Begitu kemudian saya lipat gandakan, lalu saya tawarkan kepada pendeta-pendeta Yahudi. Rupanya Taurat yang saya tulis laris manis, tidak ada komplain. Saya kemudian berpikir untuk melakukan hal yang sama terhadap Al-Quran. Aku tulis Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Aku tambah, aku kurang, aku tinggalkan, aku biarkan. Yang aku sukai, aku tetapkan. Yang aku tidak sukai, aku hilangkan. Lalu aku saya salin ulang beberapa kali. Setelah jadi beberapa mushaf, saya bawa mushaf ini, saya jual belikan kepada orang-orang Islam. Betapa terkejutnya pada saat mereka membeli Al-Quran, mereka periksa dibaca dulu dari Al-Fatihah sampai An-Nas.
Ini Pak, Bu, zaman dulu kalau mau beli Quran nggak kayak sekarang. Pesen 100 eksemplar. Zaman dulu kalau beli Quran itu dicek, dibaca dulu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau ada tulisan yang salah, kalau ada huruf yang hilang, langsung kemudian dibuang. Ya, betapa terkejutnya saya ketika saya dicaci maki, dihina karena isi Quran yang saya tulis penuh dengan kekacauan, ada tambahan dan pengurangan. Quranku kemudian dicampakkan dalam arti ini Quran palsu. Maka sejak saat itu saya yakin seyakin-yakinnya Quran tidak akan bisa dirubah. Maka Amirul Mukminin, sejak saat itulah saya masuk Islam. Dan saya percaya betul dengan ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan Injil, Taurat dan kitab-kitab yang lain, ya, sudah mengalami perubahan, tidak ada bahasa aslinya. Kalau Injil, Taurat masih mending Pak. Yang paling kasihan orang Hindu, orang Buddha. Beberapa bulan yang lalu saya diundang di Bali, berjumpa dengan Ketua MUI, kemudian saya ngobrol dengan Ketua MUI Bali. Saya tanya, Pak, kalau Al-Quran itu kan dijual bebas, bahkan Injil di Gramedia juga banyak, di Bali juga banyak yang jualan. Lah kalau orang Hindu itu kitabnya apa? Ya, Weda, apa Tripitaka atau nggak tahu lah pokoknya. Saya mau nanya, sebenarnya bentuk kitabnya itu kayak apa toh kitab suci mereka? Wah, nggak tahu Pak Ustadz. Ya, lah terus mereka itu panduan hidupnya dari mana? Ya nggak tahu, dari orang-orang Hindu sendiri nggak pada punya. Mereka kata mbahnya, kata bapaknya, kata mbahnya, mbahnya kata mbahnya lagi. Jadi betapa naib dan kasihan sekali bangsa-bangsa penyembah dewa dan berhala ini, mereka tidak punya panduan kitab suci. Ya, kalau seandainya mereka punya, itu pun sudah dipalsukan, sudah dirusak, sudah ditambah, dikurangkan. Maka bersyukurlah kita Bapak Ibu sekalian umat Islam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran, salah satunya adalah dengan banyaknya para sahabat yang menghafal dan itu diwariskan sampai sekarang. Maka para ulama menjelaskan, ya hufadzul Quran, wahai para penghafal Al-Quran, kalian adalah cara Allah untuk menjaga kalamnya supaya eksis sampai hari kiamat kelak. Dan sebelum Al-Quran itu kemudian setelah Al-Quran dihafal, dengan banyaknya wafatnya, dengan banyaknya para hafidul Quran yang wafat di zaman Abu Bakar, Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran dibuat dalam satu mushaf dan disempurnakan pada zaman Utsman bin Affan, sehingga kita mengenal dengan nama mushaf Utsmani. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada kisah menarik tentang bagaimana Al-Quran ini betul-betul sangat mudah dihafal. Ya, kisah yang dinisbatkan kepada Ihsan Mogoginta, seorang ahli kristologi yang berdebat dengan seorang pendeta. Ada pendeta yang sesumbar mengatakan, di dunia ini tidak ada yang mampu menghafal kitab setebal Injil, sebab Injil ini adalah kitab yang sangat tebal sekali. Ya, maka akhirnya dibantah, tetap oleh Pak Ihsan dibantah, wahai Pak Pendeta, tetapi kami orang Islam mampu menghafal kitab kami. Ya, 30 juz, 590 lembar, lebih dari 1 juta huruf, ada 6.000 sekian ayat, ini mampu dihafal persis seperti apa yang tertulis, panjang dan pendeknya, kasroh fathah domahnya, idgham ataupun idharnya, semua persis seperti yang tertulis. Ya, kemudian sang pendeta mengatakan, yo beda Quran dengan Injil, Injil itu tebal sekali, Quran kan tipis. Ya, maka Pak Ihsan mengatakan, Pak, setipis-tipisnya Quran lebih dari 500 halaman. Oke, sekarang begini Pak Pendeta, saya mau nanya, siapa di antara para pendeta yang hafal setengah saja kitab Injil? Ternyata tidak ada. Oke, nggak usah setengah. Siapa yang hafal 1 surat saja dalam kitab Injil? Tetapi syarat menghafalnya, titik komanya ya itu harus percis, ayat berapa.
Akhirnya tidak ada yang mampu. Baik Pak, kalau ada yang mampu menghafal 1 lembar saja dari kitab Injil, saya masuk Kristen. Ternyata ratusan pendeta dan para pengikutnya semuanya geleng-geleng, gak ada yang berani ditantang menghafal kitab Injil walaupun cuman 1 lembar. Ya, syaratnya menghafalnya betul-betul sesuai dengan titik dan komanya. Ya. Beda dengan Quran Pak, subhanallah. Al-Quran ini yang panjangnya 30 juz, 114 surat, 6.328 ayat, mampu dihafal bahkan oleh anak-anak yang umurnya kurang dari 10 tahun. Nanti kita akan sampaikan bagaimana keajaiban-keajaiban Al-Quran yang mampu dimiliki bahkan oleh anak yang cacat sekalipun. Ternyata mereka diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari ini semua? Maknanya adalah inilah mukjizat Al-Quran. Walaupun yang membaca itu orang Cina, walaupun yang membaca orang Jepang, orang Korea, orang Indonesia, orang Papua, orang Maroko, orang Amerika, ternyata Allah mudahkan mereka untuk bisa menghafal Al-Quran dengan gaya seperti para masyayikh di Arab Saudi. Ya, ini bedanya antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Karenanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, betul-betul merupakan sebuah mukjizat yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kitab suci Al-Quran. Bahkan tadi ayat yang dibacakan dalam surah Al-Hasyr, ya, digambarkan seandainya Al-Quran ini turun di atas gunung, maka gunung ini pasti akan hancur, gemetar, berantakan karena mereka gunung-gunung ini begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang muslim bersikap untuk meraih kemuliaan Al-Quran? Ada 6 sikap yang harus kita miliki. Yang pertama, tasdik, membenarkan Al-Quran. Kita percaya, jangan seperti orang-orang liberal yang tidak percaya. Mereka mengatakan Quran ini produk budaya, Quran ini kecelakaan sejarah, Quran ini adalah kejahatan Utsman bin Affan yang memaksakan Quran jadi satu. Wal iyazbillah. Ya, naudzubillah, jangan sampai kita punya pikiran begini, orang-orang liberal yang punya pendapat bahwa Quran ini produk budaya. Quran yang asli hanya ada di Lauhil Mahfuz sana. Yang di dunia itu hanya tulisan yang dibuat manusia. Maka karena mereka tidak meyakini Al-Quran yang kita pegang ini betul-betul sakral, ya, ada seorang dosen UIN yang dia menginjak-injak Al-Quran, menginjak lafaz Allah karena ini bukan Quran, ini tulisan. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak demikian. Seorang muslim tasdik, membenarkan dan memuliakan Quran. Yang kedua, kita diperintahkan untuk tahsin. Tahsin itu tilawah dengan baik dan benar. Karenanya para ulama mengajari kita ilmu qiraah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahasa orang Arab sekarang itu beda dengan bahasa orang Arab dulu. Kenapa kok ada tajwid? Di zaman sahabat ada pelajaran tajwid nggak Pak? Hah? Ada pelajaran tahsin nggak Pak? Nggak ada. Di zaman sahabat itu nggak ada pelajaran tajwid, nggak ada pelajaran tahsin, nggak ada pelajaran tilawah. Kenapa? Karena memang bahasa mereka betul-betul fusha. Dan itu bukan hanya waktu baca Quran, tapi dalam obrolan sehari-hari. Jadi kalau mereka manggil itu bukan kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kan manggil temennya Muhammad, panggilannya gimana? Mat, sini Mat. Itu ya. Kalau temennya namanya Umar, panggilannya gimana? Mar, sini Mar. Kalau di sana, pada zaman sahabat, mereka kalau memanggil itu dengan lafaz yang fusha. Ya Umar. Ya. Bahasanya benar-benar seperti baca Quran. Itu kenapa baca Quran tidak perlu pakai tahsin, tidak perlu pakai tajwid. Kenapa? Sudah tahsin dan sudah tajwid. Ketika Islam kemudian luas, membentang, tersebar ke seluruh penjuru dunia, terjadi percampuran manusia Arab dan non-Arab. Disitulah bahasa Arab sudah mulai tercampur. Nah, para ulama kemudian inisiatif untuk menjaga Al-Quran, bagaimana mereka kemudian menggunakan qiraah dan tilawah yang standar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Al-Quran beda dengan bahasa yang lain. Kenapa? Ya, karena tilawah Quran ini melalui metode mendengarkan, tidak boleh dibaca sembarangan.
Kenapa kita membaca alif lam mim? Kenapa Pak? Kok kita baca alif lam mim? Hah? Karena dari sononya kayak begitu. Kita tidak bikin-bikin. Coba huruf ya dengan sin. Pada surat Yasin, bacanya gimana? Kita akan baca Yasin. Kalau setiap orang bisa membaca semaunya, nanti orang Inggris bacanya gimana? Yes, begitu kan? Ya, nggak jadi baca Quran. Kalau itu semaunya, maka bacaan Quran, kenapa demikian? Itu tidak boleh ngarang. Harus betul-betul seperti malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Makanya malaikat Jibril setiap bulan Ramadan itu selalu mengecek hafalan Rasulullah SAW. Ya, Rasul tidak akan lupa. Kalau lupa diingatkan. Dan malaikat Jibril selalu mengontrol ya hafalan beliau. Nah, ini diantara sunnah bagaimana tikror hafalan dan menyetorkan hafalan. Supaya apa? Supaya bacaan Quran kita persis sebagaimana yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Makanya kita mengenal istilah sanad. Ya, beberapa ulama, para asatidz kita ada yang bacaan Qur'annya sudah bersanad. Maksudnya bersanad bagaimana? Dia mendengarkan bacaannya dari kiainya. Kiainya mendengarkan dari kiainya lagi. Dari kiainya lagi sampai ketemu dengan Rasulullah SAW. Sehingga apa yang dibaca itu betul-betul persis seperti yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada yang sampai mendapatkan 10 sanad. Ini luar biasa sekali. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tadabbur. Tidak cukup hanya membaca, tetapi harus merenung. Setelah itu tatbik, mengamalkan. Yang kelima tabligh, menyampaikan. Yang keenam tahfidz, menjaganya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang tadi kita singgung, bahwa hanya Quran satu-satunya kitab suci di dunia yang dihafal seluruhnya. Dan yang paling unik, Al-Quran walaupun dia berbahasa Arab, tetapi dia beda dengan bahasa Arab manusia. Coba kita bisa bayangkan, satu hari kita membaca Al-Fatihah 17 kali. Ada perasaan bosan tidak Bu? Hah? Bosan nggak kita baca Al-Fatihah 17 kali sehari? Ada nggak satu kalimat aja, satu surat yang Bapak Ibu baca satu hari 10 kali, rutin tiap hari? Bosan nggak kira-kira? Ya, nggak. Kalau surat biasa, surat manusia, buatan manusia, jangankan kok 10 kali, sehari suruh baca sekali saja kita bosan. Tetapi Al-Quran kita baca 17 kali sehari, tidak ada rasa bosan, makin indah, makin indah. Maka disebut sebagai Sab'ul Masani, ya. Al-Quran Al-Fatihah ini adalah 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Kemudian bagaimana peranan strategis penghafal Quran di tengah masyarakat? Pada zaman dahulu para ulama hafidhul Quran ini mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Sebenarnya hari ini juga demikian. Nah, ini yang tadi saya katakan. Dulu ketika kita membaca kisah tentang Imam Syafi'i, jadi waktu kami kecil dan waktu Bapak Ibu juga masih kecil, kita mendengar Imam Syafi'i itu hafal Quran 7 tahun. Ya, kita geleng-geleng kepala, kok bisa ya 7 tahun hafal Quran? Wah, itu mukjizat, itu karomah, itu begini begitu. Ternyata hari ini kita menyaksikan ada anak-anak Indonesia yang kurang dari 10 tahun sudah hafal Quran. Bahkan 6 tahun sudah hafal 30 juz. Bahkan ada yang 10 tahun menderita cerebral palsy, otaknya itu sudah tidak sempurna, mampu menghafal Quran kurang dari 10 tahun. Inilah ya. Jadi ketika kita membaca Imam Syafi'i bisa kayak gitu, oh dulu kita gumun, kagum, heran. Sekarang tidak heran. Ternyata anak-anak kita pun bisa melakukan kalau mengerti bagaimana caranya. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita nanti menengok negeri-negeri penghafal Quran, metode yang digunakan di berbagai negara sehingga mereka mampu melahirkan para hufat, termasuk di negeri kita Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dikutip oleh Ustadz Mas Duki di awal. Nggak ada yang namanya hafal Quran dari jadi tukang cuci piring, ya. Anak SD hafal Quran, lihat itu yang namanya Musa. Belum lulus SD sudah hafal Quran
dia masuk televisi, dia diumrohkan, dia dihajikan bersama orang tuanya. Ini diantara bentuk pemuliaan Allah terhadap para penghafal Quran. Walaupun Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seandainya seorang muslim tidak mendapatkan manfaat-manfaat dunia dalam bentuk dijadikan mudir pesantren, dapat fasilitas rumah, gaji yang memadai dan sebagainya, maka hafalnya seorang muslim terhadap Quran itu sudah merupakan sebuah kelebihan. Ya. Artinya sangat mungkin kita menemukan nanti ada orang menghafal Quran, ya hidupnya tidak kaya, kemudian kondisinya juga tidak mapan, ya. Tapi boleh jadi Allah pengen memberikan tabungan pahalanya sempurna nanti pada hari kiamat, ya. Sehingga jangan kemudian kita menggunakan hukum pasti. Orang hafal Quran pasti nanti hidupnya begini begitu dan sebagainya, lalu ditentukan dengan nilai-nilai dunia. Sebab apa? Itu adalah hikmah, itu adalah keutamaan yang satu dengan orang lainnya berbeda-beda nasibnya. Misalnya ada seorang wanita yang bernama Aminah Al-Mutawwi, seorang wanita berkebangsaan Saudi yang dia menderita kanker otak di usia yang sudah cukup tua. Dia justru menjadikan sisa akhir hayatnya untuk menghafal Quran. Apa yang kemudian terjadi? Kanker otaknya sembuh. Betul-betul dia kembali sempurna. Ya. Lah, kok ada orang yang ngapal Quran juga nggak sembuh penyakitnya? Nah, sekali lagi itu tidak menjadi patokan kita. Kalau hafal Quran nanti fadilahnya begini begitu dan sebagainya, tidak. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karomah kepada masing-masing orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak sama satu sama lainnya. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagi kita cukuplah melaksanakan perintah, adapun hadiah yang ingin Allah berikan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada di dunia itu kita syukuri, kalau tidak maka sesungguhnya hafalan Quran itu sudah merupakan sebuah kemuliaan, ya. Saya tidak pengen kemudian nanti apa yang disampaikan Ustaz Mas Duki disalahpahami, loh buktinya anakku udah lulus SMP hafal Quran tapi kok masih pengangguran misalnya, ya. Ya penghafal Quran kalau males-malesan ya bisa aja, ya. Apalagi cuman mantan hafid. Nah, kalau mantan hafid ini repot ini, ya. Karena hafid itu ada macam-macam. Ada hafid setoran, ya. Hafid setoran ini adalah santri-santri yang ngejar setoran 30 juz, habis itu sudah nggak diulang-ulang. Dan mantan hafid yang kayak gini banyak, Pak, ya. Lulusan-lulusan pesantren mantan hafid, pernah hafal sekian tahun yang silam, sekarang sudah lupa, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,